Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya di sini akan memberikan materi atau menjelaskan materi tentang bahaya bermain gadget seharian tanpa henti, merupakan ujian ataupun materi dari ujian akhir semester saya dari pelajaran Bahasa Indonesia atau mata kuliah dari Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Dengan nomor NIM saya yaitu 28921502299. Langsung saja kita ke materi selanjutnya ataupun materi yang akan saya jelaskan hari ini. Jadi, langsung saja. Karena kita hari ini akan membahas tentang gadget, seharusnya kita harus tahu dulu dong, apa sih itu gadget. Jangan sampai kita membawakan materi tentang gadget tapi kita sendiri tidak tahu apa itu gadget. Jadi, gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai acang. Apa tuh elektronik kecil dan apa tuh yang mempunyai fungsi khusus? Contohnya itu seperti handphone. Handphone bentuknya kecil. Mereka merupakan perangkat elektronik dan mempunyai fungsi khusus. Fungsi handphone banyak dong. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Salah satu contoh dari gadget yaitu adalah handphone. Nah, karena kita membahas dampak dari gadget itu sendiri, berarti kita juga harus tahu dong dampak-dampak dari gadget itu tersendiri. Ya udah deh, kita bahas dulu nih. Selain memberi dampak pada kesehatan fisik, kecanduan gadget juga bisa mengganggu kesehatan mental. Kok bisa? Kecanduan gadget memicu efek samping berbahaya seperti meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, kepribadian bipolar, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gini deh, kalau misalnya kita bermain gadget, kita seharian nih bermain gadget, otomatis pikiran kita hanya ke gadget, pikiran kita hanya tertuju pada itu saja. Ketika kita stres, kita melampiaskannya ke gadget. Ketika kita ada masalah, kita melampiaskannya ke gadget. Dan gadget itu tersendiri dapat membuat kita stres. Kenapa? Misalkan nih, kita misalnya di media sosial deh, kita punya teman dan ternyata teman itu membuat story ataupun yang menjerumuskan kayak membicarakan kita, otomatis itu kayak ada pikiran, wah teman saya gini loh, otomatis kita kepikiran dan muncullah pemikiran-pemikiran yang buat otak kita ataupun pikiran-pikiran kita menjadi stres dan depresi. Itu sih salah satu contohnya, salah satu contoh dari gadget membuat kesehatan mental kita menjadi depresi ataupun stres. Terus ada juga nih ketergantungan gadget. Apa sih maksudnya? Ketergantungan gadget adalah, menurut para ahli, kecanduan gadget bisa menyebabkan efek euforia yang sama dengan perilaku kecanduan lainnya, seperti berjudi atau melihat tontonan pornografi. Berdasarkan hasil penelitian, kecanduan gadget dapat mengubah zat kimia otak yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikologis dan perilaku seseorang. Pernah dengar gak? Ketika kita sekali saja menonton video ataupun video porno, maka saraf di otak kita akan terputus satu persatu. Kenapa? Karena mereka mempunyai efek kecanduan. Misalkan kita ada bermain game, kita hanya memulai satu game permainan nih. Ketika kita kalah, pasti kita punya rasa ingin mencoba lagi. Kita ingin rasa mencoba lagi. Makanya di situ ada efek kecanduan. Jangankan bermain game, bermain media sosial deh. Ketika kita bermain media sosial, salah satu contohnya, banyak deh salah satu contohnya. Terus kita bermain media sosial, kita mulainya terus kayak pengen penasaran nih, pengen lihat story si A, pengen lihat story si B. Otomatis kita bakal terus-terusan bermain gadget dong. Otomatis itu menjadi salah satu kecanduan juga. Dan itu juga menjadi salah satu contoh dari apa sih kecanduan gadget itu. Karena kita hari ini akan membahas tentang dampak gadget, otomatis gadget juga mempunyai dampak bagi kesehatan kita tersendiri. Apa aja nih dampak kesehatan yang diakibatkan oleh bermain gadget seharian atau bahkan tentunya tanpa henti? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, trigger thumb. Apa sih trigger thumb? Atau artinya jempol menekuk. Jempol menekuk berarti kayak gini ya. Trigger thumb atau jempol menekuk. Trigger thumb terjadi akibat penebalan pada pembungkus tendon ibu jari. Pada kondisi ini, ibu jari menjadi kaku dan tetap dalam keadaan bengkok meski sedang tidak menggunakan HP. Jika dipaksa untuk kembali pada posisi lurus, ibu jari kaku ini akan menimbulkan bunyi gemeretak dan rasa sakit pada sendi. Contohnya apa sih? Misalkan bermain game. Otomatis ketika kita bermain game, posisi tangan kita atau posisi ibu jari kita seperti ini.
kayak gini. Kita bermain game seperti ini, otomatis ketika kita terlalu lama bermain game, si jempol ini akan terkaku seperti ini. Dan ketika kita coba luruskan seperti ini, muncul suara gertak dan muncul rasa sakit. Akibat apa? Karena keseringan kita tekuk bermain game ataupun bermain gadget. Posisi kita seperti ini, mengetik, otomatis ibu jari kita menekuk seperti ini. Dan ketika kita terlalu lama, maka posisi si ibu jari akan seperti ini. Ketika kita menarik lurus, maka menimbulkan rasa sakit. Akibat apa? Karena kecanduan gadget itu tersendiri. Makanya ketika kita bermain game ataupun bermain handphone, kita harus ingat porsi. Jangan sampai menyebabkan kita tidak dapat menggunakan fungsi ibu jari kita dengan sempurna. Yang kedua, cubital tunnel syndrome. Apa sih maksudnya? Cubital tunnel syndrome, memainkan HP bisa membuat kamu sering menekuk sikut atau bertumpu pada siku, baik itu saat bermain game, menjelajah media sosial, ataupun menelpon. Jika ini terlalu sering dilakukan, ada risiko saraf ulnaris di bagian sikutmu akan terganggu. Akibatnya kamu bisa mengalami mati rasa, kesemutan, atau nyeri yang menjalar mulai dari siku hingga kelingking dan jari manis. Mana sih siku nih? Ini siku. Ketika kita bermain handphone di meja, posisi kita di meja, posisi kita pasti akan seperti ini. Sikut kita akan menekuk pada meja, otomatis di sini akan menimbulkan rasa sakit karena terlalu lama kita tekuk. Bermain game otomatis kita menempuh dua tangan, seperti ini. Kita akan bermain game seperti ini, maka sikut kita dua-duanya akan merasakan rasa sakit karena terlalu lama kita menjadi penahan untuk kita bermain game ataupun menggunakan handphone itu tersendiri. Makanya gunakanlah waktu itu jangan untuk bermain gadget. Dalam artian kita harus ingat kondisi tangan kita masing-masing ataupun batasan kemampuan si tangan kita untuk bergerak. Dalam artian jangan sampai ini jadikan penahan untuk terus-terusan. Karena akibatnya ini menimbulkan rasa sakit dan merasakan kayak kesemutan hingga rasa sakitnya sampai ke jari-jari kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, text neck syndrome. Apa sih maksudnya? Menggunakan HP secara berlebihan cenderung membuatmu terlalu banyak menekuk ke bawah. Kebiasaan ini lama-lama kelamaan dapat menyebabkan ketegangan pada otot-otot leher sehingga leher terus kaku dan sakit. Nyeri yang ditimbulkan bahwa bisa menjalar hingga bahu dan lengan. Apa tuh kayak gimana gini nih? Kita bermain gadget seperti otomatis posisi leher kita akan seperti gini. Kita fokus ke bawah, ketika kita berjalan maka fokus kita akan kepada gadget tersebut kan? Kita berjalan nih seperti ini. Tapi lama-kelamaan leher kita akan sakit. Karena apa? Karena keseringan kita tekuk ke bawah. Makanya ketika kita bangun tidur mungkin merasa kayak kok leher sakit. Ingat apa sih yang udah kita lakuin. Kalau misalkan kita menggunakan gadget saat tidur, sebelum tidur kita menggunakan gadget, posisi leher menekuk ke bawah. Ketika bangun pasti kita akan merasa sakit. Kenapa? Karena terlalu lama kita tekuk. Makanya kita harus ingat bahwa bermain gadget itu jangan sampai membuat leher kita menjadi sakit. Karena kelamaan kita tekuk, dan jangan sampai kita terlalu lama menekuk leher kita sehingga kita tidak fokus terhadap lingkungan sekitar karena kita terlalu fokus pada gadget kita. Jangan sampai, ingat batasan. Jangan sampai membuat leher kita ataupun diri kalian itu merasakan sakit akibat dari gadget itu tersendiri. Selanjutnya, merusak penglihatan. Kenapa di sini merusak penglihatan? Karena merusak penglihatan, HP atau komputer tablet dirancang untuk penggunaan jarak dekat. Hal ini memaksa mata penggunanya terus-menerus fokus untuk membaca teks di layar HP. Kebiasaan ini kemudian bisa menyebabkan mata lelah, apalagi jika kamu menghabiskan waktu 4-6 jam untuk bermain HP. Gejala mata lelah antara lain mata merah atau iritasi, mata kering, dan penglihatan menjadi kabur. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita bermain handphone, posisi dekat seperti ini. Maka jarak mata dengan layar tuh menjadi dekat, karena sebenarnya handphone itu mempunyai efek samping yang kurang baik bagi kesehatan mata kita. Makanya kenapa banyak sekali anak di usia dini mereka sudah penglihatannya sudah tidak baik. Mereka kabur. Kenapa? Karena orang tua mereka memberikan handphone kepada mereka di usia sangat dini. Ketika anak menangis, orang tua memberikan handphone. Ketika anak merengek, orang tua memberikan handphone. Maka si anak akan cenderung bermain handphone dan mengakibatkan mata mereka menjadi minus. Itu merupakan hal yang tidak baik sebenarnya. Kenapa? Kasihan kepada mereka di usia mereka yang masih muda, mereka harus memakai kacamata karena penglihatan mereka kurang baik.
Begitupun kita sebaliknya, yang kita sudah pahami, ternyata terdapat sinar-sinar yang tidak baik di dalam gadget, tapi kita terus-terusan bermain handphone secara dekat tanpa kita memberikan jarak. Makanya kenapa selalu ada informasi bahwa jangan bermain handphone terlalu dekat. Jauhkan handphone di matamu, jauhkan handphone di telingamu, karena mereka mempunyai sinar ataupun hal-hal zat kimia yang berbahaya. Terlalu terang di handphone membuat mata kita tidak baik. Makanya kenapa ketika kita bermain handphone semalaman membuat mata kita merah. Kenapa? Karena mereka mempunyai efek samping yang kurang baik bagi mata. Makanya banyak sekali sekarang handphone didesain khusus untuk penggunaan sinar-sinar yang mengurangi ataupun memberikan sinar paling kecil, ataupun resiko membuat mata minusnya itu lebih kecil. Makanya gunakanlah handphone itu sebaik-baiknya dan jagalah mata kita. Jangan sampai membuat mata kita menjadi tidak sehat akibat handphone itu. Selanjutnya ada gangguan tidur. Gangguan tidur, dampak negatif HP yang juga umum dirasakan adalah gangguan tidur. Apalagi pada orang-orang yang sudah kecanduan gadget ini. Selama ada HP di sekitar kita, seringkali kita ingin memeriksa atau menanggapi chat dan membaca atau memposting sesuatu hingga waktu tidur pun tidak terlupakan. Selain itu, sinar biru blue light yang dipancarkan layar HP dapat menahan produksi melatonin, yaitu hormon yang mengontrol siklus tidur seseorang, sehingga memulai tidur jadi terasa lebih susah. Selain membuat badan tidak segar dari pagi hari, kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Misalkan kita mau tidur nih, kita penasaran nih, kok saya pengen lihat status ini ya. Akhirnya kita membuka handphone lagi, kita lihat lagi, kita taruh lagi. Terus setelah 10 menit kemudian kita terlelap, ada teman menelpon. Akhirnya kita terbangun lagi, tidur kita terganggu lagi. Kita memulai membuka handphone kembali. Kita buka, angkat, telepon, matikan lagi, simpan lagi. Dan gak lama muncul lagi rasa penasaran. Kok saya pengen bikin status, saya pengen lihat status. Kita ambil lagi handphonenya, terganggu lagi tidurnya. Makanya kenapa dikatakan gangguan tidur? Karena memang benar-benar mengganggu. Apalagi pikiran-pikiran kita yang ingin terus-terusan membuka handphone. Makanya kita sulit banget untuk tidur. Makanya kenapa sekarang banyak banget yang tidur di atas jam 12, karena emang entah bermain game ataupun rasa penasaran, ataupun mereka terus-terusan bermain media sosial karena munculnya rasa penasaran di dalam hati mereka. Selanjutnya ada kanker. Kenapa? Kok bisa kanker? Kita cari jawabannya. Kanker, penelitian menunjukkan bahwa radiasi HP bisa bersifat karsinogenik, sehingga meningkatkan resiko kanker. Salah satunya adalah kanker otak glioblastoma. Meski begitu, belum didapatkan bukti klinis yang cukup kuat untuk mendukung teori ini, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, jadi untuk kanker ini sendiri belum ada yang mendapatkan penelitian secara menyeluruh. Apa benar dampak dari bermain handphone itu bisa menyebabkan kanker? Makanya masih dipeneliti terus-menerus. Intinya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kita untuk tidak terus-terusan bermain gadget. Nah, ada lagi nih, dampak bermain gadget sebelum tidur. Apa aja sih? Kita lihat sama-sama. Jadi, dampak bahaya bermain HP sebelum tidur ialah penyebab insomnia. Pernah dengar insomnia? Itu adalah hal-hal ataupun kata-kata yang sudah tidak lazim kita dengar sehari-hari tentu. Betul sekali. Insomnia adalah gangguan tidur ataupun kita tidak bisa tidur nih. Penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru yang dihasilkan ponsel dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi sebagai pengatur tidur. Hal ini kemudian akan berdampak pada ritme sirkadian pada tubuh. Insomnia itu bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa tidur. Bahkan kita bisa sampai 3 hari ataupun 4 hari tidak tidur karena akibat insomnia itu tersebut. Oh, jadi insomnia itu bisa juga diakibatkan oleh gadget ya. Jadi hati-hati ya. Pokoknya kalau misalnya kita insomnia, mungkin kita harus ingat lagi nih, apakah kita terlalu sering bermain gadget, atau apakah gadget itu terlalu lama kita mainkan sehingga membuat pola tidur kita ataupun rasa ingin tidur kita tidak ada sama sekali karena insomnia itu tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa gadget itu bisa menjadi salah satu penyebab dari insomnia. Tapi bukan didasarkan bahwa real keseluruhan insomnia itu terjadi akibat gadget, tidak ya. Tapi tenang,
Dari keseluruhan tadi dampak-dampak negatif dari gadget, bukan berarti kita tidak punya tips bagaimana sih agar terhindar dari dampak negatif bermain gadget tersebut. Kita lihat sama-sama dan kita pelajari sama-sama. Ada beberapa tips, kita bahas satu-satu. Yang pertama, batasi penggunaan HP menjadi 10 menit saja. Jadi kita harus ingat bahwa batasan bermain handphone tuh sampai di mana. Jangan sampai kita seharian full bermain gadget. Jadi harus ingat, misalkan 1 jam bermain gadget, oke lah 1 jam, 3 jam kita tidak bermain gadget, ataupun setelah itu 2 jam kita dikasih longgar. Jadi kita mulai dari sesuatu yang kecil, sejam, sehingga kita punya aturan untuk tidak bermain gadget itu tersendiri. Yang kedua, cobalah untuk mematikan HP setidaknya 30 menit sebelum kita tidur. Jaga suasana kamar agar tetap gelap dan tenang agar kualitas tidur lebih baik. Ketika kita mau tidur, kita coba deh matikan handphone itu 30 menit sebelum kita tidur, agar suasana hati kita saat kita mau tidur tuh tenang, tidak terpikirkan untuk bermain handphone lagi, membuka gadget lagi. Jadi tidur kita tuh benar-benar relax, tenang, dan mimpi indah. Dan pas bangun pagi badan kita merasa segar. Yang ketiga, kurangi cahaya di layar HP. Nah, gini nih, ingat untuk selalu menggunakan cahaya di layar HP itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan cahaya layar HP sampai full, sampai sinarnya menyinari lebih kuat kepada mata kita, karena itu tidak baik. Jadi ingat, gunakan cahaya layar HP ketika di suasana gelap seperlunya saja, dan jangan sampai kita menggunakan cahaya HP menjadi full sehingga sinarnya itu merusak mata kita. Jangan sampai. Sebenarnya berapa lama sih penggunaan gadget yang sebenarnya tuh yang diperbolehkan ataupun yang dianjurkan? Nah, para ahli menyarankan waktu maksimal anak bermain gadget yaitu 1-2 jam per hari. Mana bisa? Gak mungkin dong, kita aja seharian gak bisa nih tanpa handphone, makanya kita harus coba. Kita coba pelan-pelan dan kita coba sama-sama. Itu hanya sebenarnya maksimal dari bermain gadget, tapi kita coba pelan-pelan. Pasti bisa. Sebenarnya berapa lama sih maksimal penggunaan internet bagi remaja? Dari hasil hitung-hitungan peneliti, durasi ideal untuk melakukan aktivitas online adalah sepanjang 267 menit atau sekitar 4 jam 17 menit dalam sehari. Dengan durasi itu, peneliti meyakini remaja tak hanya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal teknologi, tetapi juga bisa bersosialisasi. Tentunya, internet itu sangat penting, tapi jangan lupa untuk bersosialisasi dengan teman-teman kita di sekolah. Berapa lama sih istirahat mata? Jadi, sebaiknya 1 jam hingga 2 jam perlu diistirahatkan mata dengan melihat benda-benda jaraknya jauh. Jadi, ketika kita bermain gadget, kita istirahat, kita simpan handphonenya, kita lihat benda-benda jauh di sekeliling kita, dan itu membuat mata kita beristirahat dan melihat kondisi benda-benda di jarak jauh saja, bukan hanya semata-mata melihat benda di jarak dekat. Jadi, bukan berarti yang saya jelaskan hari ini dampak keseluruhan gadget itu tidak punya manfaat ya. Salah satunya gini deh, manfaat gadget bagi pendidikan. Sebenarnya manfaat gadget itu banyak, tapi saya mengambil salah satu, yaitu bagi pendidikan. Manfaat gadget bagi pelajar adalah dapat mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dapat mempermudah dalam mencari hiburan. Manfaat gadget di bidang pendidikan dan memberikan siswa atau pelajar memiliki akses yang mudah terhadap pengetahuan. Misalkan kita mencari informasi tentang suatu negara, kita harus menggunakan gadget untuk mengakses informasi tersebut. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh. Misal sekarang lagi corona nih, COVID, kita menggunakan jalur online semuanya, otomatis itu juga menjadi manfaat bagi pendidikan dong. Jadi, gadget itu bukan semata-mata banyak negatifnya, tapi ada sisi positifnya juga. Tapi ketika kita dapat menggunakan gadget itu dengan sebaik-baiknya, kita menggali informasi untuk menambah wawasan kita, tapi hal-halnya bermau positif ya, bukan negatif. Dan gunakan teknologi itu sebaik-baiknya, dan gunakan teknologi untuk pendidikan kamu sebaik-baiknya, untuk mencari informasi, menambah wawasan kamu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kalian semua ataupun menambah wawasan saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.